Halo WhatsApp teman-teman, ya kembali lagi bersama saya Iman Hadiansyah di YouTube saya Iman Hadiansyah. Kali ini saya bersama Ferry Inwandi. Halo teman-teman di seluruh penjuru Indonesia, salam kenal, salam sejahtera, semoga sehat selalu rekan-rekan di sana. Ya, boleh perkenalan dulu mungkin. Nama saya Otman Sidiki Alamjaya, saya dipanggil Otman. Saya kuliah di Universitas Sangga-Buana PKP Bandung, tepatnya di Jalan PH Mustafa. Men, menurut Mane kuliah itu gimana sih men? Menurut Mane apakah mempunyai kesan apa sih? Berubah nih pertanyaannya dari yang tag pertama. Oke. Kesannya karena saya sebenarnya nggak mau kuliah saya. Tapi ya disuruh kuliah ya udah kuliah gitu awalnya, tapi ya sekarang mah asik juga lah kuliah. Sama memperpanjang masa pengangguran saya kayaknya kuliah tuh. Jadi nggak perlu mikirin dulu kerja lah untuk sekarang. Tapi emang Mane pemiti mau kuliah? Nggak, maunya langsung kerja karena udah ada tawaran awalnya. Di mana? Ada di perhotelan lah, di Citarum, daerah Citarum. Dari dulu SMK non? SMA IPS. Tapi nah bisa ke perhotelan? Oh teman ya? Nggak juga, ngajuin sama ya ditawarin. IPS. Lulus tapi? Lulus alhamdulillah. Lulus ya bayaran agak terseok-seok sedikit tapi lulus. Alhamdulillah. Sekarang kuliahnya semester berapa men? Saya sekarang semester 3 sekarang. Semester 3. Oke. Mau maju ke semester 4. Tadi ini lagi UAS. Ini lagi UAS ya. Jadi kayak bulan depan teh udah semester 4 ya? Ya semoga insyaallah. Semester 3 gimana men? Semester 3 sejauh ini oke, cuman sedikit keteteran lah. Karena intensitasnya lebih tinggi dari semester 2. Dia agak kaget sedikit di awal-awal, tapi sekarang oke lah. Cuman Ete karena apa menurut Mane penyebabnya? Ya karena kaget aja, karena dari nyantai langsung intensitasnya tinggi, banyak tugas, lalu di lembaga juga sekarang kan emang jadi yang tuanya, maksud yang tuanya tuh jadi ada anak-anak baru, jadi harus ngajarin. Periode kedua lah ya. Iya, periode kedua. Di periode kedua teh sekarang Mane di lembaga teh ngambil bidang apa? Inovasi dan bisnis. Kenapa dulu ngambil bidang itu? Karena saya suka uang dari dulu ya. Dan awalnya milih humas, tapi ternyata ke IB lagi, ke keuangan lagi ya nggak apa-apa lah karena suka uang juga. Nggak nilap tapi ya teman-teman disclaimer dulu nggak nilap, aman lah, nggak hilang sampai sekarang buron gitu. Nah, Siapa itu emang ada? ada. Oh, okay. Mungkin kan di luar sana mungkin banyak kayak gitu, tapi aman lah. Sejauh ini proker yang paling sulit men di IB apa men? Nggak ada profit IB, santai. Oh gitu? Santai IB. Puasa dagang nggak? Oh puasa dagang. Tapi kan bukan profit, itu kegiatan aja, kegiatan santai. Oh. Berarti kegiatan nu paling sulit. Ada ya yang bikin desain ya? Oh, yang itu baju. awal-awal kita dibantu sama anak Medcre. Oh. Sekarang kita udah punya anak-anak yang bisa ngedesain di IB, jadi kayaknya bisa lah sama anak-anak IB di handle. Men ke pertanyaan inilah kenapa Mane masuk di Mycom? Iman juga wawancaranya, tapi apa ya? Karena awalnya gabut saya. Masuk di Mycom malah kesibukan jadinya. Bukan gabut lagi ya, tapi dijalani aja. Asik kok orang-orangnya asik. Tapi Mane suka dengan kesibukan nggak? Suka. Gimana ya ngomongnya? Nggak suka tapi suka. Jadi nggak sukanya ya terlalu intensitasnya terlalu tinggi, kadang nggak suka tapi suka sih ngejalaninnya, oke, enjoy aja. Love hate relationship kalau kata anak muda sekarang. Saya kan boomer. Oh boomer. Kebetulan boomer. Oh, oke. 82 lah saya kelahiran 82. Asli men. Ini interview di YouTube men. Oh di YouTube. Saya Gen Z teman-teman. Gen Z. Tahun 2000-an. Kenapa Mane masuk Ilkom? Ini jujur apa? Jujur atuh udah banyak pilihan. Saya sebetulnya saran orang tua teman-teman. Awalnya mau masuk manajemen, mau jadi apa katanya. Ini gitu. Banyak lulusannya pengangguran nanti gitu. Ya saya ngikut aja lah. Karena tidak bisa melawan juga ya udahlah. Masuk. Emang Ilkom menjanjikan tidak akan pengangguran? Nah itu juga. Udah masuk ditanya lagi. Yakin masuk Ilkom katanya. Kan dia yang nyaranin ya, tapi oke lah nggak apa-apa. Saya jalani saja. Semoga ada jalannya. Tapi orang tua Mane kuliah juga dulunya? Sempat kuliah, cuman nggak beres. Ya karena beberapa faktor lah nggak beres. Placement lah ya kayaknya. Ya, D3 lah mentok. Oh D3 orang tua D3. Oh, oke.
Ambil apa orang tua? Ingat tahu nggak? Tahu teknik Oh teknik. ya, teknik pokoknya lah. Men hobi mana apa men selain mungkin kesibukan mana ya di luar kuliah di luar bagat kesibukan mana naon sih men? Sibukan apa hobi? Hobi lah hobi. Hobi kegiatan sebelum kayak gini suka mancing saya. Sumpah. Ya kolot aja. Beneran, saya suka mancing teman-teman, asik gitu. Mancing walaupun kadang nggak ada yang makan umpannya, tapi kayaknya asik gitu ngajarin sahabat. Terus ya ada kepuasan tersendiri ketika sepi nih nggak ada yang nyangut tapi tiba-tiba ada yang makan, wah asik itu. Happy-nya tak terhingga lah pokoknya. Dari kapan mana main mancing men? Dari SMP kelas 3 sumpah. Karena orang tua atau ada teman-teman gitu? Ya awalnya ajak orang tua, tapi asik juga ikut-ikut terus jadinya tiap minggu kan ada biasanya. Pokoknya tiap 2 minggu ada sekali lah di hari Sabtu mancing ikut biasanya. Di mana itu? Tahu Di nggak? Balong, daerah rumah saya di Jati, Pasir Jati. Oh berarti dekat rumah. Masih dekat rumah. Enggak ke atas, masih dekat sih sebenarnya tapi ke atas. Oh, oke. Pengalaman naon seru anu pas ke mancing gitu men? Yang mana ingat? Seru. Yang seru apa enggak yang enggak terlupakan? Yang nggak terlupakan ya dah. Terlupakan. Kecucuk kail pancing di sini. Aduh boleh Ngait- tuh. Ngait sama uratnya. Kena urat gini jadi Aduh, kekait. aduh, Tapi anjing. ya Ini men. linu sih, tapi Itu keluar uratnya. ini muncul kayak gini nih munculnya nanti muncul warna ungu gini tapi kekaitin jadi potong pakai tang sakit sih jujur itu waktu SMP pertama kali pas 2 kalinya mancing kena itu nangis saya juga teman-teman tapi ya Eta waktu gitu men apa yang dirasain? sakit perih Itu ada kayak gimana gitu? Ada ya linu ada mau nangis ada karena sakit kan kalau ditarik dipaksain malah ketarik sama urat-uratnya. Iya. Tapi si uratnya kena. Kena ke kan gitu kayak jadi kekait di ujungnya iya Tapi nah main nggak trauma men. seru soalnya seru sensasinya sih itu sensasinya sama dulu suka baca buku tapi sekarang enggak kayaknya ya nggak ada waktunya juga tapi suka curi-curi waktu baca-baca kayak komik atau buku gambar lah. Nah dulu suka baca buku apa? Komik apa? Buku novel suka novel Laskar Pelangi seri awal baca tapi udah lupa sekarang. Yang buku yang paling tidak terlupakan men apa men? Yang benar iya nggak bisa buku. Kayaknya nggak ada sih yang nggak terlupakan tapi lebih suka ke yang genrenya fantasi lebih asik karena memancing imajinasi juga. Mana suka nggak yang cita-citaan gitu? Cita-citaan apa? Cinta-cintaan. Oh cinta-cintaan kurang sih saya sukanya yang mancing imajinasi aja kayak bisa punya sapu terbang gitu kayak Harry Potter. Oh superhero kayak gitunya? Ya Oh, gitu, itu. fantasi. Fantasi. Tapi main sekarang tidak ingin lagi tuh Apanya? mau baca buku gitu lama-lama. Masih suka baca buku cuman Ya jarang lah. Udah nggak terlalu sering kalau sekarang. Baca masih baca jarang-jarang tapi baca. Menurut mana baca buku mempengaruhi hidup tuh men? Dari hal apa nih? Dari keseharian gitu. Seharian. Pola pikir apapun lah. Bisa jadi nggak tahu sih nggak sadar juga tapi kayaknya mempengaruhi deh kayak karena baca buku juga kan banyak kata-kata istilah gitu kata-kata yang agak asing didengar jadi memancing kita buat searching lah apa artinya kan nama-nama ilmu baru juga jadi tahu artinya. Intinya film apa ya film paling yang nggak terlupakan apa ya nggak ada sih film ya suka nonton aja sih biasa aja kalau film paling yang agak seru Final Destination serem tuh sih kamu. ya nggak terlupakan soalnya nggak bisa tidur sempat takut ketiban ini itu jadi Kebayang-bayang. nggak bisa tidur kebayang-bayang tapi aman kok seru Final Destination. Mereka kayaknya suka yang kayak gitu sih men. Enggak juga Suka yang kayak gitu yang serem-serem gitu yang namanya tinggal nanti imajinatif imajinatif. Bukan yang kayak gitu yang suka darah-darah apa ya? gor Gore gitu.
nggak terlalu suka juga, malah kadang enak juga mual nontonnya, tapi seru aja si jalan ceritanya gitu, mind blowing. Ah men, orang pengen ngebahas soal percintaan men. Jujur li orang Jujur. baru pacaran 1 kali. Oke. Dan itu teh bertahan cuma setahun lah. Orang kayaknya nggak kuat karena harus uang ya. Ternyata harus ada uang, ada biaya gitu, terus juga harus ada waktu berlama-lama bersama pasangan gitu ya. Udah nggak kuat, terus orang putusin. Tah, orang lihat mana teh men kayaknya asik-asik aja men. Apa sih kuncinya pacaran yang enak gitu men, yang efektif? Yang enak, yang efektif, sama-sama suka aja sih sebenarnya. Nah selama kita suka ya pasti nggak ada rasa terbebani atau terberatkan sih sebenarnya. Dan yang kedua juga pasangannya saling mengerti, walaupun ya marah-marah mah wajar karena perempuan, suka kasih perempuan. Oke lah. Tapi sering di bareng-bareng juga. Nggak juga aman. Mana pacaran yang sama si Repa sekarang teh udah pacaran berapa kali dulu sebelumnya? Pacaran benar. Apa? Sekali kayaknya. Oh iya. Ini yang kedua berarti. Sekali itu juga cinta monyet itu SMP. Jauh itu orang Surabaya. Orang Bogor. Ketemunya di mana? Bukan ya kenalan teman kecil. Oh, Teman kecil ketemu ya jadi gitulah. orang dulu dengar soal cita dulu deh. Cita. Kenapa Mani suka sama si Repa? Kenapa suka sama si Repa ya karena sebenarnya ya udah awalnya ngejalanin aja seiring waktu ya biasa-biasa aja sebenarnya dua-duanya juga entah dari saya entah dari Repa, tapi seiring waktu gitu ya udah muncul aja perasaannya. Mana pacaran pertama teh jangan sama Repa teh kapan tuh? Ingat Oh ya? itu sama itu kelas 11 Si Repa? sama si Repa. Oh, si Repa Ima. Oh tahun kemarin teman-teman bulan 2024 Tempat. Itu lagi sibuk-sibuk apa ya? bulan November itu Sibuk main awal USB Day aku. Oh, USB Day ketemunya itu ketemunya. Station, Oh, Station. ketemunya itu ya. Station. Iya. Yang Halloween. Oh iya. Musik itu musik-musikan. Musikan. Space. Oh. Mereka ketemu di sana pertama. Sama di sana ketemu. Apa yang membuat Mani suka sama si Repa? Apa yang membuat suka? Kayaknya karena baru pertama lihat. Ya beda lah pokoknya dari yang biasanya saya lihat gitu. Orangnya beda, unik. Jadi ya awalnya agak tertarik dan muncullah tertarik itu jadi cinta. Apa yang sama teh? Men kayak gimana contohnya? Cewek-cewek yang sama gitu. Ya apa ya? Ya gimana ya jelasnya? Pokoknya beda lah. Ada sisi bedanya gitu yang dilihat. Yang mana sejauh ini lihat cewek teh kayak gimana gitu? Apakah centil gitu kayak gitu? Enggak sih, biasa aja itu rata-rata cewek nggak sih centil? Enggak juga ya. Tapi ya beda lah pokoknya nggak tahu aneh. Nggak bisa dijelaskan yang namanya cinta kan nggak bisa dijelaskan kata Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo yang bilang kalau cinta pasti nggak akan bisa dijelaskan. Oke. Orang dulu waktu sama Mani ngobrol di ini beres di villa Kelas Training kalau nggak salah ya. Oh, farewell gitu ya. Farewell kayak nggak salah. Farewell di Maikom. Mani bilang Mani teh dulu pernah ngerokok waktu SD ya pertama kali. Oh itu umur 4 tahun? Iya. Ya. Yang di pos gitu ya. Kan? Ya di pos ronda. Itu saya masih polos teman-teman. Terus saya gaulnya sama anak-anak yang udah SD. Dan itu tuh di kampung karena masih ada sistem ronda gitu, pos ronda. Oh diceritain ini. Ceritain. Penasaran. Awalnya ada bapak-bapak ngerokok, nggak tahu ngerokoknya apa. Kalau sekarang kayaknya kayak Sampurnamnya rokok kecil. Rokok kecil dia lagi sibuk nelpon, baru nyalain dia ngerokok, dibuang rokoknya nggak dimatiin, dia pergi pakai mobil. Teman saya satu namanya Ucok, dipanggilnya Ucok. Ucok ini emang nakal dari dulu. Ngambil lah itu si rokok yang udah dijatuhin, diambil sama dia, diisep-isep. Kaget keluar asap dari mulutnya, oh kok bisa? Dalam hati Penasaran. Iya. Dan di sana kondisinya belum tahu kalau ngerokok tuh nggak boleh. Jadi dia tiba-tiba nawarin, "Hayang Bung, naon itu teh? Kok nggak bisa gitu? Sok we cobaan." Ditiup sama saya awalnya, yang lucunya saya tiup, kok nggak ada. Dan pas niup nggak sengaja saya napas, ketarik.
Wah ada. Temen saya yang lain liatin kayaknya udah pada tahu kalau ngerokok nggak boleh. Mereka bisik-bisik, bilangin ke mamahnya Otman. Saya panik padahal nggak tahu apa-apa. Nah panik kata saya. Saya ngumpet tuh, mereka lari ke rumah saya buat bilangin ke mama saya. Saya ngumpet di sini. Ada pos ronda, ada kan bentuknya kotak. Iya. Ada kayak gininya nih, di semen-semen gitu ditutupin. Ngumpet di sana gini. Ibu saya datang, nyariin saya mohon gini. Ya sebenarnya kelihatan itu harusnya, karena kepala saya kan muncul ya gini. Langsung ditunjuk itu, panggil. Sejak saat itu saya nggak boleh main 3 bulan. Di rumah Karena kan di rumah. Ngelamun, suruh belajar. Belum masuk TK itu belum PAUD. Oh saya nggak PAUD. TK langsung TK. Karena kayaknya dari dulu emang udah besar badannya. Jadi kayaknya nggak ada bangku yang muat. Jadi guru saya dulu waktu PAUD, mama saya di rumah. Langsung TK. Langsung TKB. TK setahun. Langsung SD. Berarti mana SD di umur 6 tahun setengah lah. itu apa sih? Harusnya kan 7 ya? Ada yang SD tuh ada yang punya aturan harus 7 tahun, ada yang 6 tahun boleh. Tapi mana emang bener gak? Men waktu lihat rokok gitu, terus mending waktu umur 4 tahun, mending emang gak pernah tahu gitu rokoknya emang gak boleh? Tahu. Emang gak ada gitu? Emang polos dulu saya. Gak tahu apa-apa. Jadi pengen explore banget anaknya kayaknya. Jadi nggak tahu kalau ngerokok nggak boleh. Saya cobain juga penasaran. Itu juga cuman nggak sengaja kesedot. Udah. Emang orang tua mana nggak ngerokok? Orang tua pas udah punya anak nggak ngerokok. Saya dulunya ngerokok waktu masih kerja, belum ketemu sama saya ngerokok. Tapi pas udah nikah udah berhenti ngerokoknya. Emang mana punya anak mana punya? Emang mana punya berapa bersaudara? 4, saya anak kedua. Yang paling Kakak 1, adik 2. Yang pertama kakak cowok, 2 adiknya cewek. Sekarang yang kakak lagi kerja di mana atau apa gitu? Dia lagi kerjanya ya kerja remote lah. Kayak proyekan aja sih, bikin web yang gitu-gitu. Anak RPL kan, SMK-nya RPL. Terus sekarang ya kuliahnya berhentian lah, pindah-pindah karena dianya juga kayaknya malas kuliah gitu. Kayak nggak suka kuliah, jadi sempat di Widit, sempat di sini juga kelas karyawan. Oh iya? Ya cuman nggak dilanjut sama dianya, malas katanya. Sekarang dia nggak kuliah, sekarang Kuliah gitu ya? Ya harusnya ya semester berapa ya? Kan semester 7 kayaknya, lagi skripsian deh. Harusnya semester 7 sekarang. Emangnya adik yang kedua berapa tahun? Adik yang pertama. Adik yang pertama berarti yang pertama 11. yang ketiga kan? Ya, yang ketiga kelas 11 SMA. Yang terakhir SMP kelas 1. Mana gap gak dulu waktu masuk kuliah? Oh enggak. Sempat mau gap tuh karena itu ada panggilan kerja tapi nggak boleh, udah kuliah aja. Tuh kata orang tua ya udah Iya kuliah. Oke men, mungkin udah mungkin ya, ini berapa menit? berapa menit tuh? Nggak tahu lah. Podcast kayaknya. Coba lihat podcast. oh nggak ada menitnya. Nggak ada menitnya. Pokoknya mah terima kasih ya buat men. Terima kasih. Mungkin nanti bakal ada podcast selanjutnya. Yang Podcast selanjutnya selanjutnya. nggak akan ngeri ya men ya. Akan ada yang Pengen serius. ya. Temanya apa biar bisa terbayang? Orang juga nggak tahu sih. Oke, nanti di calling aja ke manajer saya. Anjay. Oke, Para oke, Irwandi oke, oke, goblok. oke. Mungkin men dia closing statement men. Closing statement apa? Apapun lah menurut Maneh kata-katanya keren. Oh, yang menurut ini punya moto, saya punya moto. Jangan sesali apa yang telah kamu pilih, tapi berbanggalah karena sudah berani memilih, teman-teman. Udah. Hidup mahasiswa. Udah. Terima kasih men. Oke, sama-sama. Sehat-sehat semuanya pemirsa.